Halo semuanya. Hari ini saya dapat ini lagi. Ini blok radio ya. Radio bekas Polytron. Model yang Mega Power itu, yang silver. Tapi ini agak beda dari yang kemarin ya. Ini di soketnya beda. Ini yang kemarin itu nggak ada soket ini. Kemudian yang kemarin di sini ada soket, yang ini nggak ada. Ini tuh kalau nggak salah Mega Power yang ada CD-nya ya, yang sudah ada CD. Kalau yang kemarin yang belum ada CD-nya. Ini pakai IC yang sama, TA5711. Ini rangkaiannya juga plek-keciplek sama persis. Cuma beda di sini saja, di dua soket ini. Ini sudah saya tes dan masih hidup. Cuman ada masalah ya. Pertama potensinya agak kotor tapi masih bisa lah ya. Nah, masalah sebenarnya ada di sini guys ya. Di selektor ini. Jadi ini sudah kotor sepertinya, atau sudah karatan di dalamnya. Jadi kadang-kadang hidup normal, kadang-kadang hidup sebelah ya, kadang-kadang nggak hidup sama sekali. Kemudian kalau dipindah itu suara kresek, grosok-grosok. Nah, jadi ini akan kita bongkar ya. Sekalian bikin konten cara bongkar ini dan cara memperbaikinya. Ini selektor AM FM. Nah, ini posisi FM. Ini posisi AM. Ini posisi line in kalau nggak salah ya. Ini posisi CD ya. Ini posisi CD. Di sini posisi tape. Karena tipe ini nggak ada line in-nya ya. Diganti sama CD. Oke, langsung saja kita bongkar dan bersihkan. Tinggal dicopot ya. Nah, ini dia penampakannya. Yes, nggak fokus. Ini posisi FM. Langsung saja kita bongkar. Pakai tang lancip seperti ini guys ya. Cara bongkarnya. Nah, di sini ada beberapa pin ya. Pengait. Kita buka seperti ini. Nah, kemudian dicopot. Nah, di sini kelihatan udah menghitam dan berkarat ya. Nah, jadi ini posisi FM di sini. Posisi AM di sini kayaknya ya. Lupa saya. Jadi kita akan bersihkan dulu ini karat-karatnya. Cara bersihkan keraknya kita pakai cutter seperti ini saja. Ini sampai hilang semua ya.
Kalau ada sikat kawat itu lebih mudah ya guys ya. Oke, ini kan saya skip dulu karena pasti lama ya. Oke guys, ini sudah saya bersihkan ya. Sekarang tinggal yang pinnya, yang ini. Ini tuh biasanya kotor di bagian sini ya guys ya. Nah, kelihatan hitam ya. Itu ada korosi di sana. Ini sela-sela ini harus kita bersihkan ya. Alah, ya pokoknya sela-sela itu lah ya. Caranya menggunakan amplas seperti ini guys ya. Ini dimasukkan ke sela-sela ini. Nah, sampai menjepit seperti ini, kemudian diputar. Nah, sambil ditekan. Jangan lupa dibalik ya. Oke, kalau sudah semua kita pasang lagi. Jangan lupa ya, ini di posisi FM. Ini di paling pinggir ya. Nah, ini di 2 pin paling kiri ya. Tempelannya seperti ini. Nah ya. Oke. Pin paling pinggir dengan pin ini. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti yang nyambung itu pin paling pinggir sama pin ketiga ya. Ini juga sama ya. Pin paling pinggir dengan pin ketiga. Nah, jadi ini posisi FM ya. Oke. Sekarang tinggal kita masukkan ke sini. Nah. Kemudian ini kita tutup lagi. Untuk menutupnya kita pakai tangan yang seperti ini ya. Lebih gampang. Oke, udah beres ya. Kalau kita pasang. Oke, sebelum dipasang kita ukur dulu ya. Ini di posisi FM. Tadi itu pinnya nyambung ke pin 1 dan pin ketiga ya. Kita ukur. Sudah kelihatan nih. Nah, nyambung ya. Pin 1 dan pin 3. Ini juga sama, pin 1 dan pin 3 nyambung. Nah, yang bawah juga sama. Oke, berarti sudah oke ya. Kita pasang.
kemudian kita solder. Oke, ini sudah saya pasang guys ya, sudah saya setting. Ini dari output potensio ini jalur output masuk ke input ampli ya. Kemudian untuk supply-nya ini saya kasih 8 volt. Jadi ini bisa hidup dengan supply 6 volt sampai 12 volt. Bahkan 3 volt juga bisa ya. Di Walkman itu pakai 3 volt bisa. IC seri ini. Rekomendasi dataset di 9 volt sebenarnya. Cuman ya 8 volt masih bisa ya. Jalurnya itu masuk ke sini guys ya. Nah ini ada tulisan 9 volt di sini. Nah ini tulisan 9 volt. Tanda panah ke sini. Jadi yang berjejer 3 ini ya. Suplainya masuk ke sini. 6 volt sampai 12 volt. Ini saya pakai 8 volt. Kemudian untuk mengaktifkan potensio volume, ini dari output IC itu harus dihubungkan ke input potensio ya. Input potensio ini ada di kaki 2. Ini kaki 1 misah sendiri. Kaki 2 ini input, kaki 3 ground, kaki 4 juga input ya. Jadi dari output IC, nah ini output IC itu ada di kaki 2 dan 3. Dia masuk ke selektor ini guys ya. Nah ini selektor ini masuk ke sini, masuk ini jalur output IC masuk ke sini, yang satu masuk ke sini, kemudian terhubung ke sini ya, diperkuat oleh transistor ini melalui elko. Kemudian saya hubungkan ke input potensio. Nah ini di sini ya, input potensio kaki 2 dan kaki 4, kaki 3-nya ground. Saya ngambil groundnya dari sini biar gampang. Jalur output untuk ampli ini sudah ada di sini ya. Oke, gitu aja. Untuk lebih jelasnya silakan lihat video saya sebelumnya ya guys ya. Mengenai blok radio ini, itu cara mengaktifkannya. Jadi di sini saya nggak akan ngulang-ngulang lagi ya. Jadi sekarang tinggal kita tes saja. Kita colokan langsung. Buka potensinya sedikit. Oh ini belum ada antenanya ya, saya cari antena dulu. Oke, ini antena sudah terpasang, pakai kabel aja. Bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programatika Radio Republik Indonesia. Matelo dan Gero, cinta Kang Elang, Kang Adeng, Kang Ronggo, Kang Ajang Land of Dawn, siapkan tim terbaikmu untuk bertanding di Priangan Kepit 24 yang merupakan keahlian dan Waalaikumsalam.
Oke, ini termasuk cukup peka ya guys ya, bahkan sangat peka. Karena biasanya di tempat saya itu cuma 2 ya yang ketangkap. Saya pernah pakai tuner Kenwood Sony itu tidak sebagus ini daya tangkapnya. Jadi IC TA5711 ini memang sangat bagus ya untuk daya tangkap sinyal radio. Oke, itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Nah, sekarang saya pakai